paket terbaru kita yang mana sebentar lagi bakalan launchir. Boleh mangga didokumentasikan? Enggak lah, Jeng. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Coba, batik sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Sore hari ini kita ingin menyelaraskan APBD 2026 sehingga nanti kita bisa berbagi mana yang dikerjakan oleh kabupaten, mana yang dikerjakan oleh provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme dari penyusunan APBD menyangkut evaluasi anggaran provinsi kami lakukan itu sebelum APBD-nya diserahin ke DPRD. Jadi sebelum APBD diserahin ke DPRD, diserahkan dulu ke provinsi untuk dievaluasi dulu. Sehingga masuk ke DPRD itu ke depan evaluasinya tinggal sedikit administrasi saja. Karena selama ini saya mengalami bahwa evaluasi dilakukan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan perubahan balik lagi ke DPRD hanya dibahas oleh pimpinan, tidak nyampe ke anggota. Nah, ini bagian dari mekanisme sehingga Bapak dan Ibu itu nanti bisa mengalami percepatan. Artinya gini, saya nanti ketika mengajukan setelah selesai formal, kan ada informal evaluasi disampaikan ke gubernur, nanti formal evaluasinya Bapak Ibu hanya butuh 1 hari. Butuh 1 hari kami periksa ulang, habis itu 1 hari sudah kembali, tidak akan 14 hari. Jadi ini yang akan dilakukan percepatan. Dan kita mulai dari Indramayu dulu, Cirebon dulu. Cirebon dulu lah yang lebih tua kan? Lebih tua. Nah, ini bagian dari transparansi anggaran agar kepercayaan publik makin meningkat, dan kita juga ingin belanja publik ini benar-benar jatuh bagi kepentingan publik dan tidak terlalu banyak intervensi dari pihak lain untuk mengarahkan anggaran berdasarkan kepentingannya, dan gubernur bisa dijadikan tameng oleh Bapak dan Ibu untuk membuat anggaran yang berpihak bagi kepentingan masyarakat. Mangga, silahkan Pak Bupati menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Bupati, Indramayu beserta jajaran dan kami. Kenakan ini dari saya membawa Bapak Pangdam, Pak Sekda, Pak Disdik, Kesehatan, PUPR dan Pak Benda dan yang lainnya. Kami coba sekedar secara garis besar bahwa di Kabupaten Cirebon memang masih banyak yang perlu dibenahi, baik terutama pendidikan, jalan, kesehatan.
di Kabupaten Cirebon pendidikan ini masih masih banyak yang kurang ya, kelasnya ya, kelas yang rusak, karena ada 2000 lokalan, perkiraan 500 eman, dan sekarang yang tahun 2025 diperbaiki cuma 700 lokalan. Dan di sekolah pun perlu adanya toilet. Di Kabupaten Cirebon masih banyak sekolah yang toiletnya masih kurang, perkiraan toilet ini 5.000-an toilet yang kurang. Sekarang tahun 2025 baru 1.300-an, dari kurang sampai 930-an. Sedangkan masalah jalan, terutama ini di Kabupaten Cirebon yang Timur, itu tentang masalah jalan. Jalan kita yang rusak berat itu 96 km, dan yang rusak sedang 187 km, dan sekarang akan diperbaiki 47 km. Jadi perkiraan kekurangan ini 900 eman. Dan tentang masalah kesehatan, memang di Kabupaten Cirebon ada stunting dan yang lainnya masih perlu ditingkatkan masalah kesehatan. Maka dari bantuan dari PBI di Kabupaten Cirebon ini masih banyak yang kekurangan, 161 eman, dan dari Jawa Barat ini baru 64 eman, dari kurang 24 miliaran. Nah ini Pak Gubernur, di Cirebon perlu masih banyak pembenahan. Untuk itu lebih jelasnya, lebih ringkasnya barangkali dari Bapak Ditpangda. Kita teknis langsung tanya jawab aja biar nanti saya bisa cepat. Pertama adalah berapa jumlah APBD Kabupaten Cirebon? Pak Sekdanya atau siapa, kepala Bapedanya, silakan jelaskan. Proyeksi kami Pak Gub 4,2 triliun. Pak, tahun 2026. 4, coba rinciin belanja pegawainya berapa hari ini, belanja barang dan jasanya berapa, belanja modalnya berapa? Pendapatan daerah proyeksi kami untuk 2026 4,2, kemudian 4,2 triliun, kemudian PHD-nya 1,04 triliun, pendapatan transfernya dari pusat 3,1 triliun, kemudian lain pendapatan 6 miliar, kurang lebih 6,2 triliun. Kemudian belanja pegawainya 2,2 triliun. 2,2 triliun Ya. belanja pegawainya. Betul, 2,2 triliun. Kemudian Jadi berapa persen belanja pegawai dari total APBD-nya? 80% ya, Enggak. dari 4,2. 4,2, 2,2, Ya. 4. 48. Ya. Ya. 50 ya, 48 ke 50%. Kemudian saya itu total jalan yang rusak itu berapa kilometer? Dari angka yang kementerian Dinas PU 96 yang rusak berat. 96 yang di jalan kabupaten. Betul. Yang rusak berat berapa? 96 96 kilometer. 96 kilometer. Betul. Rusak sedangnya 180. Oh udah, jangan rusak sedang berat, udah yang pokoknya kategori rusak aja udah. Oh, siap. Karena nanti yang sedang juga jadi rusak. Oh iya. Oke. Kalau gitu 190-an. 190. Kemudian berapa kebutuhan biaya untuk pembangunan 190 km itu? Kalau hitungan teknis, rencana kami dibetonisasi 1 kilonya 5 miliar. Jadi 190 kurang lebih 900 miliar. 190 kali 5, Iya. ya hampir 900 miliar. Betul. Nah, kan kita punya waktu nih, punya waktu 2026, 2027, 28, 29. Berarti kan 4 tahun. Dari 4 tahun itu belanjanya berapa per tahun? Sekitar 130 miliaran, Pak Gub. Kecil ya? Iya, betul. Karena kekuatan fiskal kami kategori rendah. Enggak, kalau perbandingan kabupaten lain, Pak, kemarin Subang itu APBD-nya hanya 3,2 triliun ya. Tapi belanja pembangunan jalannya hampir 400 miliar. Purwakarta kan APBD-nya hanya 2,5, belanja jalannya hampir 300 miliar. Nah, berarti kan ada komposisi belanja yang harus segera dirasionalisasikan. Baik, Pak Gub.
Siap. Karena Purbalingga kabupaten tangga Pak Subang tuh. Iya, betul. Karena ngejar. Nah, tinggal itu ya. Berarti pertama, pesan saya hari ini sebelum nanti nyusun RAPBD, segera titik mana yang harus segera diefisiensikan, gitu, perbandingannya. Terus kemudian yang kedua, sekolah yang rusak tadi Pak Bupati, ya, ulangi. Udah nggak apa-apa sebutin Pak. Sekolah yang rusak berapa? Sekolah yang rusak 2.000 lokal. 2.000 Betul. ruang kelas. Betul. Itu SMP. SD dan SMP. 2.000, oke. Kemudian saya menginginkan setiap pembangunan di kabupaten kota itu satu kelas satu toilet. Betul. Sudah dibuat rancangan satu kelas satu toilet enggak di RKB baru? Kalau di RKP belum Pak. Ya 2026 cobalah, Boleh, gitu ya. siap. Nanti kita juga akan bantu di titik mana nanti kita bantu gitu loh. Siap. Gitu loh. Satu kelas satu toilet. Berapa alokasi biaya per kelas di Cirebon? Kalau untuk rehab rusak 200 juta per lokal. Per lokal. Betul. Kalau toilet sekitar 25 juta per pintu. Toilet 25. Saya 15 juta bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Siap. Nanti kita bantu, Pak. Nanti kita bantu bentuk pembangunan toilet kelas gitu loh, Pak. Baik. Nanti kita bantu. Nah, itu berarti nanti harus ada komposisi yang ditambah. Bisa saja kan bantuan provinsi itu nanti dalam membangun komposisi yang tambahan itu, gitu ya. Terus kemudian rasio lulusan SD-nya berapa? Kan SD-nya ada? Pada bis. Lulusan SD berapa? Lulusan SD tahun ini ya Pak? Lulusan SD tahun ini 39.000. Ya, yang ketampung di SMP di Sanawiyah negeri berapa? Alhamdulillah untuk tahun ini Pak, kami melaporkan masih dalam proses penyisiran, itu tinggal 30 anak yang belum masuk ke. Oh, jadi hampir semua orang Cirebon sekarang masuk SMP sama Sanawiyah. Iya Pak. Hanya 30 orang yang tidak sekolah. Iya. Berhasil. Mantan kepala Kementerian Agama sukses ini. Kami gunakan penyisiran Pak. Oke, 30. Iya. Itu murni semuanya SMP Sanawiyah apa yang pesantren sebagian? Kebanyakan di pendidikan formal. Ada juga yang pendidikan non formal di paket B ketika anak itu sudah tidak. Enggak, yang lulus kemarin, Pak. Ya, yang lulus kemarin ini. Jadi kami gunakan sistemnya itu, kami melaporkan itu by name, by address, Pak. Ada namanya. Nah, dalam pandangan Bapak, di Kabupaten Cirebon diperlukan penambahan berapa sekolah SMA negeri dan SMK negeri untuk mendorong agar mereka tidak putus sekolah sampai SMP? Di Kabupaten Cirebon tinggal beberapa kecamatan yang masih belum memiliki SMA, SMK negeri. Sebutin mana saja sehingga kami bisa segera untuk mempersiapkan. Ya. Itu ada di Kecamatan Talun, kemudian ada di Kecamatan Tengah, Kedaung sudah, Greget, kemudian Sedong, kemudian Panganan. Itu Iya. berapa? Jadi berapa kecamatan yang belum ada SMA dan SMK-nya? Sekitar 12 kalau nggak salah. 12. Nanti kirim Pak. Siap. Ya, karena kan berdasarkan data ya, pemetaan. Maksud saya biar Bapak bisa memetakan, karena guru kepala dinas pendidikan kabupaten lebih paham dalam memetakan lulusan SMP-nya menuju SMA. Iya. Gitu. Nanti Bapak memberikan rekomendasi kepada kami di titik-titik mana seharusnya membangun SMA. Kan kadang-kadang kan provinsi yang membuat pikiran, nanti nggak nyambung dengan kabupaten. Saya pengen nyambungin. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya adalah saya nanti kita bareng-bareng Pak dengan provinsi, karena di provinsi nanti ada anggaran ke desa itu untuk paket Pak. Ya. Jadi kita harapkan di 2026 itu para ketua RT, ketua RW, anggota Linmas, PKK, Posyandu, Pos KPB desa yang belum berijazah SMP dan SMA masuk paket. Nah, yang kegiatan paket untuk SMP kewenangannya di Bapak. Ya. Nanti biayanya kami yang menyiapkan. Siap. Nah, tinggal Bapak siapin sertifikat yang banyak. Siap. Itu program. Kemudian ada pesan nggak yang untuk dinas pendidikan ke provinsi? Iya. Barangkali pesannya Pak yang tadi untuk rehab, karena kemampuan fiskal kita Kabupaten Cirebon masih cukup rendah untuk penyelesaian sekolah-sekolah rehab dan penambahan RKB. Itu mohon Pak Gubernur untuk menjadi perhatian. Iya, nanti kita
buat karya bakti TNI namanya Pak. Jadi bangun sekolah tentara bareng-bareng. Terus kemudian yang berikutnya di Cirebon tuh rawan air bersih. Nah ini kan kita Mabes Angkatan Darat lah akan turun ke Cirebon untuk mencari sumber air bersih. Di mana saja Pak Kepala Bapeda titik rawan di mana masyarakat harus nyari air berkilo-kilo kalau musim kemarau. Pesisir Pak. Daerah mana itu? Pesisir itu kondisinya sudah, kalau bahasa Cirebon itu sudah antak, sudah asin gitu. Dari mulai Kapetakan perbatasan Indramayu, kalau 8 kecamatan pesisir sudah otomatis di situ. Kemudian yang wilayah tengah itu ada di Kecamatan Greget, Kecamatan Tanjung sebagian, kemudian Kecamatan Arjawinangun, Gegesik, perbatasan dengan Indramayu juga sama. Jadi sekitar kalau pesisir 8 kecamatan ditambah yang agak ke atas sekitar 10 barangkali, itu kurang lebih. Nanti Pak Kepala Bapeda berkirim surat ke Bapeda. Siap. Atau minimal WA ke saya cukup Pak Bupatinya. Siap. Itu lebih cepat karena WA ke saya nggak usah pakai surat. Nanti WA-nya saya kirim ke Mabes AD. Siap. Untuk turun. Ya. Terus dinas kesehatan. Ada Bu Kadisnya? Ayo mangga Bu. Ayo. Ada berapa puskesmas? Puskesmas jumlahnya ada 60 Pak Gubernur. Semuanya layak? Setiap tahunnya ada rehabilitasi. Sekarang yang masih belum layak sebagai puskesmas ada berapa? Oh, ada juga yang relokasi Pak Gubernur, yang di Losari, di Wino. Mohon maaf Pak Gubernur, saya baru seminggu. Oh jadi kadisnya? Oh Dinas belum hafal? kesehatannya, jadi Iya. Oke, sekarang gini yang berikutnya adalah puskesmas. Nanti dipetakan, kemudian berapa puskesmas rawat inapnya? rawat inap tuh ada 11 puskesmas. Terus ada berapa yang kena penyakit TBC? Jumlah Karena kita itu yang akan jadi fokus. Ada berapa yang lepra atau kusta? Nah, terus angka kematian ibunya tahun ini berapa akibat melahirkan? angka kematian ibu tahun 2024 ada Yang 2025? 2025 Udah nggak apa-apa kalau belum Pak. Belum datanya belum ini ya. Nanti Ibu coba dipetakan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk berapa penderita TBC, berapa penderita kusta, itu yang paling utama. Kemudian juga berapa kematian ibu dan kematian anak. Dan kemudian berapa angka stunting, karena yang stunting itu nanti kita akan langsung by name by address langsung didampingi, dipetakan. Dan setiap stunting itu nanti ada bapak asuhnya atau ibu asuhnya yang nanti memberikan stimulus agar masalahnya selesai. Dan kemudian untuk penderita lepra, TBC, kita berencana juga merehab rumahnya, membangun sanitasi lingkungannya. Irigasi. Bangga, irigasi. Cirebon sawahnya luas kan, selain kebun tebu. Irigasi yang rusak ada berapa? Izin Pak Gub menyampaikan inventarisasi yang ada di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon dengan luas area irigasi kita ini kurang lebih 10.191 hektar Pak Gub. Dengan panjang saluran irigasi kabupaten kurang lebih 171.613 meter persegi dengan jumlah direct DI-nya itu kurang lebih 77 DI Pak. Izin terkait dengan kondisi jaringan irigasi Pak. Untuk jaringan irigasi primer itu jumlahnya 146.592 km Pak. Kemudian untuk jaringan irigasi sekunder kurang lebih 25.022 km. Dalam kondisi rusak berat untuk irigasi primer kurang lebih 17.275 km. Kemudian untuk irigasi sekunder rusak beratnya kurang lebih 2058 Pak. Total kebutuhan biayanya berapa? Izin Pak. Untuk bidang sumber daya air di sini tahun anggaran 2026 kita sudah mengalokasikan 17,7 miliar per seperti itu. Total kebutuhan berapa?
Kalau dituntasin, kita hitung 5 tahun ke depan, per tahunnya. Izin Pak Gub, dari total alokasi anggaran yang memang harus kita butuhkan, ini kurang lebih untuk irigasi primer, irigasi primer dan irigasi sekunder, itu kurang lebih per tahunnya kurang lebih ada 13 miliar Pak Gub, seperti itu Pak Gub. Jadi Masih jauh, kalau 5 tahun selesai? Belum Pak, belum selesai Pak. Artinya dalam 5 tahun itu dibutuhkan berapa miliar untuk menyelesaikan itu? 13 dikali 5 Pak Gub, kurang lebih 13 miliar dikali 5. Tapi enggak, maksud saya gini, Ya. total kebutuhan belanja selama 5 tahun berapa? Izin Pak, ini untuk kebutuhan jaringan irigasi Pak. Untuk 2026 kita sudah menyiapkan 7,4 km dengan alokasi anggaran 10 miliar Pak. Kemudian 2027 kurang lebih 15 km dengan alokasi anggaran 14,8 miliar. Kemudian 2028 15 km dengan alokasi anggaran 14,8 miliar. Kemudian untuk 2029 15 km kurang lebih alokasi anggaran 14,8 miliar. Jadi alokasi anggaran per tahunnya untuk sampai dengan 2029 14,8 miliar. Kali 5. Kali 5. Kekurangannya berapa? Izin Pak Gub, dengan kondisi per tahun bisa teralokasikan 14,8 miliar, insya Allah bisa terselesaikan. Selesai? Iya Pak Gub, seperti itu. Jadi sendiri cukup ya? Izin Pak Gub, cuman masih ada PR Pak Gub, kaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak, terkait dengan, alhamdulillah terima kasih Pak Gub, kemarin sudah berkunjung ke Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman Pak Gub. Pak Gub sudah berkunjung ke wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Pak. Di situ ada ruas jalan kabupaten kita, itu ruas jalan Tonjong Lui Asem dan ruas jalan Cilengkrang Tonjong Pak Gub. Itu SK jalan kabupaten dengan panjang total kedua ruas tersebut 8,5 km Pak Gub. Tadi kami berkoordinasi dengan UPTD BMPR Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tadi melalui kepala UPTD-nya 2025 rubahan ini akan masuk di kegiatan rekonstruksi jalan. Terima kasih Pak Gub. Aman Pak. Alhamdulillah. Oh, Terima kasih. Biar bupatinya nggak dimarahin. Izin Pak Gub, cuman ini dari tahun ke tahun Pak Gub kami informasikan terkait dengan usulan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat khusus infrastruktur jalan 2025 kita tidak sama sekali mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi. Iya, 2025 itu untuk seluruh kabupaten kota kita tunda dulu Pak. Siap Pak Gub. Kenapa kita tunda dulu? Karena kita ingin melakukan evaluasi dan yang paling utama kita ingin menyelesaikan yang provinsi dulu. Siap Pak Gub. Yang menjadi kewajiban kita. Siap. Setelah itu kita ingin melakukan evaluasi karena selama ini bantuan gubernur ini, bantuan keuangannya tidak berkeadilan.